Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang yang berkaitan dengan iddah, ya, iddah perceraian. Masa iddah ini berkaitan dengan perceraian tentunya ada hikmah yang besar. Baik hikmah yang berurusan dengan suami istri, atau hikmah yang berkaitan dengan anak-anak, di mana tatkala seorang suami menceraikan istrinya dengan cerai yang masih bisa rujuk, ada masa penantian dia di sana. Mereka memperbaiki rumah tangganya dengan rujuk. Kita juga membahas bahwasanya seharusnya istri-istri yang diceraikan itu juga tidak dikeluarkan dari rumah. Dia tetap di rumahnya selama cerainya adalah cerai yang berpotensi ada rujuk di sana. Anda membaca sebuah berita yang cukup memprihatinkan, ya, di Jakarta. Jakarta ini tempatnya orang-orang berpendidikan. Kalau kita berpikir orang-orang yang sekolahnya tinggi, ya tinggalnya di Jakarta, mencari pekerjaan di Jakarta, dan ternyata tingkat perceraian di Jakarta itu sangat tinggi sekali, ya. Sepanjang 2025 itu ada 14.062 kasus perceraian. Yang menikah 39.863. Bayangkan, ya, lebih dari sepertiga, lebih dari sepertiga mereka bercerai. Dan cerai gugat, yakni yang dilayangkan oleh para wanita di mana mereka menggugat cerai suaminya, itu sebanyak 10.895. Jadi kalau persentasenya 77,5% yang mengajukan cerai itu para wanita. Sedangkan sisanya, ya, cerai talak, suami yang mentalak istrinya. Ada 22,5% suami yang mentalak istrinya. Apa sih penyebab utamanya? Kalau bicara penyebab utamanya, disebutkan yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi yang nggak mampu menikah jangan nikah. Apakah memang seperti itu, Ustaz? Iya. Yang tidak mampu menikah jangan menikah. Karena kalau antum maksa menikah kayak gini jadinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan falyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaklah laki-laki yang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, mereka menahan diri. Cara menahan dirinya dengan apa? Dengan puasa, kan? Sampai kapan? Sampai mereka punya kemampuan, Allah berikan karunia-Nya, maka hendaklah mereka menikah, gitu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menganjurkan para laki-laki menikah, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang memiliki kemampuan secara ekonomi, kemampuan untuk membayar mahar bagi istrinya, mencukupi kehidupannya, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Karena menikah itu fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Menikah itu akan membantu seorang untuk menjaga matanya dan menjaga kemaluannya tentunya. Yang tidak mampu, apa solusinya? Puasa, kata Nabi SAW. Maka kalau Anda membayangkannya, faktor utamanya faktor ekonomi. Dan tadi wanita-wanita yang menggugat cerai itu karena faktor ekonomi, ya suaminya tidak memberikan nafkah dengan cukup, atau nggak punya kemampuan untuk memanage urusan finansial di rumah.
Apalagi kondisi sekarang orang semuanya pada beli ya. Semuanya pada belanja di luar rumah, yang akhirnya pengeluaran jadi membengkak. Ada sebuah jaminan bahwa Allah akan membantu, akan menolong seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Artinya orang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan kasih jaminan kehidupan buat dia. Tapi jangan salah pilih pasangan. Artinya kalau antum memang iya ana niat untuk menjaga kehormatan diri ana supaya jauh dari perzinaan, jangan salah pilih pasangan. Engkau gak mampu gitu loh, maka carilah wanita yang siap menerima dirimu apa adanya. Yang jadi masalah, yang siap menerima dirimu apa adanya, kondisi perempuan itu ya biasa-biasa aja gitu. Antum gak mau menerima dia apa adanya gitu. Antum tetap mau yang cantik, mau yang ini itu. Dari dulu jemaah, dari dulu. Waman yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Dari dulu itu, barang siapa yang melamar wanita yang cantik, ya harus sabar dengan mahar yang banyak gitu. Harus sabar dengan nafkah yang lebih. Dan ketika wanita itu menerima antum sebagai suami, ya dia berharap antum akan memberikan lebih kepada dia. Tapi ternyata enggak. Maka tadi ketika antum memang ingin menikah menjaga kehormatan diri, jangan sampai salah pilih pasangan. Begitu pula wanita juga. Jangan gara-gara melihat suaminya tampan engkau terima dia hanya sekedar untuk berbangga-banggaan. Kan ada perempuan itu kalau jalan sama suaminya bangga ya, ganteng bujuku. Cuma itu, ganteng ini tidak mendatangkan uang. Anda gitu loh. Jadi pikirnya antum yang ganteng itu punya fulus, belum tentu gitu loh. Tapi kadang-kadang perempuan memang memilih yang ganteng, dia siap, ternyata susah suaminya yang ganteng ini, mafi fulus, cuma modal tampang doang. Maka ini benar-benar hal yang memprihatinkan jemaah. Kalau sampai 10.000 lebih tadi gugat cerai dari wanita, masalahnya apa? Ekonomi. Tapi masalah yang kedua disebutkan perselingkuhan. Kalau bicara perselingkuhan ini, apakah dari pihak laki-laki saja atau dari pihak wanita juga? Dua-duanya. Emangnya laki-laki berselingkuh sama siapa? Ya sama perempuan dia selingkuhnya gitu loh. Ya kecuali yang nggak bener gitu. Artinya selingkuhnya dengan perempuan. Dan ketika wanita itu sudah mulai memenuhi tempat-tempat kerja, maka potensi selingkuh di tempat kerja itu sangat besar sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma khala rajulun bimra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma." Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan wanita melainkan yang ketiganya siapa? Ya syaitan udah. Suaminya bekerja di tempat kerjanya, suaminya bersama wanita, si istri bekerja di tempat kerjanya bersama laki-laki. Terus antum berharap rumah tangganya terjaga, ya sulit terjaga. Karena lingkungan yang tidak mendukung akan berdampak kepada rumah tangga. Ini harus dipikirkan bersama. Jadi kalau bicara sebab kedua perselingkuhan, adanya pihak ketiga yang merusak kepercayaan. Itu tadi di tempat kerja biasanya itu terjadi. Semoga kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Maka ketika Nabi SAW menyebutkan wanita yang terbaik adalah yang kalau dipandang menyenangkan hati, kalau disuruh taat dan nurut sama suaminya, kalau suaminya sedang tidak ada, dia akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartanya suami. Dan syahwat zina ini termasuk tanda-tanda kiamat.
di mana ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tanda-tanda kiamat, inna min asyrati saati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu, an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yadhharaz zina. Di antara tanda-tanda kiamat itu ilmu diangkat, kebodohan menetap, dan tersebarnya perzinaan di mana-mana terzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Sebab yang ketiga, kurangnya komunikasi. Boleh jadi penyebabnya sebenarnya masalah iman semuanya ini. Kemudian komunikasi ini penting di dalam rumah tangga. Maka tolong para suami istri ini punya waktu untuk ngobrol. Waktu yang paling tepat untuk ngobrol itu yang pertama waktu makan. Jadi usahakan memang kalau makan tidak ada gadget di sana. Yang diobrolkan tidak harus kerjaan rumah. Mintalah istri cerita-cerita dia yang terdahulu. Sang suami menanggapi, memberikan pujian kepada istrinya. Istri juga seperti itu. Ada terima kasih di antara keduanya. Kemudian ngobrol yang baik juga sebelum tidur. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW subhanallah memanfaatkan waktu tadi untuk ngobrol. Sebelum tidur beliau masih ngobrol sama istrinya, tidak langsung beliau tidur. Dan kalau antum tidak bisa ngomong, belajar ngomong. Alhamdulillah sekarang ada chat GPT. Ada yang antum tanya, kira-kira bahan obrolan apa yang tepat sama istri, antum belajar ya. Karena memang ada laki-laki yang kerjanya diem. Dia di kantornya cuma diem. Dia kerja di pabrik bagian sesuatu, dia diem saja. Ada yang bagiannya cuma minda barang gitu ya. Minda barang. Ada yang bagiannya suka ngobrol. Kira-kira profesi apa yang suka ngomong ya? Hah? Marketing, sales, satpam, tergantung satpam mana ya. Ada satpam yang diam dong gitu kan. Resepsionis ya, podcaster ya. Ada yang tapi kebanyakannya diem aja, diem, nggak bisa ngomong. Maka tolong belajar menjadi pendengar yang setia, juga antum belajar untuk berbicara juga yang indah sama pasangan. Kemudian yang keempat, penyebabnya campur tangan keluarga. Jadi campur tangan keluarga ini biasanya sebabnya 1, 2, 3, keempat. Jadi 1, 2, 3, yang keempat ini penyebab tambahan. Jadi masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah kurang ngobrol, akhirnya datanglah pihak keluarga berusaha untuk memperbaiki, ternyata merusak rumah tangga. Maka usahakan rumah tangga yang baru khususnya, kalau ada masalah jangan gampang-gampang cerita sama orang tuanya. Orang tua itu nggak punya kecintaan sama menantunya seperti kecintaan istri sama suaminya. Yang Allah sebutkan itu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, itu antara suami istri, bukan antara menantu sama mertua, bukan mertua sama menantu, tapi suami istri. Makanya ada kejadian seorang istri yang masih cinta sama suaminya. Ini kejadian di Malang kalau nggak salah. Kejadian di Malang, ya biasalah, ada keributan di rumah, ada masalah ini itu. Akhirnya masalah menjadi besar karena sang istri cerita sama bapaknya atau sama ibunya. Marahlah bapaknya, kemudian dipisahkan. Sang anak masih cinta sama suaminya, ingin balik, tapi bapaknya yang ngomong enggak sudah. Gara-gara dia laporan. Tapi apabila seorang istri yang bijak, dia punya cinta sama suaminya, masalah datang dan pergi. Jadi kalau bicara ada rumah tangga yang nggak ada masalahnya, kayaknya sulit. Rumah tangga Nabi Muhammad SAW ada masalah, ada keributan di sana.
Tapi bagaimana diselesaikan tanpa campur tangan pihak ketiga? Pernah ada campur tangan pihak ketiga. Ingat ceritanya Abu Bakar yang datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha, ingin menggampar Aisyah, tapi bagaimana seorang suami Nabi alaihi salatu wasallam menghalangi. Enggak, ini masalah aku sama dia gitu. Selesai. Dan ternyata bisa diselesaikan. Jadi jangan cerita kecuali kepada orang yang bisa menyimpan rahasia dan memberikan masukan, tapi bukan dari orang tua. Kecuali terpaksa, ya lain lagi ceritanya. Namun selama bisa konsultasi dengan seorang ustadz atau kawan yang bijak, itu lebih baik. Campur tangan dari pihak keluarga ini dalam kondisi yang kata Allah Azza wa Jal, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut pertikaian di antara keduanya ini enggak selesai-selesai, maka baru diutus dari pihak keluarga wanita, dari pihak keluarga laki-laki untuk berkomunikasi, berdiskusi, apakah masih bisa dilanjutkan atau pisah. Jadi campur tangan dari pihak ketiga itu diperlukan pada saat memang sudah nggak memungkinkan lagi. Nah, mungkin ada alasan lain yang disebutkan, tapi yang jelas ini perkara yang ana rasa Jakarta, Jember, Bondowoso, Banyuwangi sama aja sekarang. Sejak adanya internet, nggak ada lagi desa sama kota, semua sama aja. Bicara ekonomi, bukan karena nggak makan, tapi biasanya karena gaya hidup. Sering Anda sampaikan, dulu kita dikasih baju baru itu cuma setahun sekali, bas lebaran. Sekarang paket itu tiap hari. Paket apa paket? Maka kita lihat ya, ini masalah gaya hidup. Dan di antara tanda-tanda kiamat juga taqarubul aswaq, pasar-pasar itu berdekatan. Dulu pasar itu cuma ada pasar Sabtuan, Selasaan, Jumatan, apa lagi? Ada Ahad. Kalau sampai sekarang di Jakarta masih ada pasar Senin, pasar Rebo, pasar Minggu, pasar Kemis, ada pasar. Sekarang pasarnya tiap detik buka. Apalagi sholat di masjid, Shopee. Allahu Akbar. Sampai di rumah Allah pasarnya masuk. Bayangin coba. Dan ini juga tadi masalah ekonomi ini, karena memang ya kita nggak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak memandang ke bawah. Kita melihat baju, kita melihat beli ini, beli itu, ya sampai yang namanya mainan anak-anak itu. Nggak ada lagi sekarang anak-anak bikin mainan. Yang ada semuanya beli mainan. Dulu kita bikin mainan dari mobil-mobilan itu pakai dari kulitnya jeruk Bali ya, jeruk yang besar itu ya, tarik ya, terus main di sungai, perahu-perahuan jemaah semuanya. Jadi kalau bicara beli mainan itu jarang sekali jemaah. Sekarang semuanya beli. Pedang-pedangan, pakai apa kita pakai? Pisang itu jemaah. Sekarang mana anak beli? Wah, beli cepat rusak. Kalau pisang rusak tiap hari bikin gitu. Dan nggak keluar fulus. Sekarang Anda rusak harus beli lagi. Jadi memang masalah ekonomi kalau dikatakan menjadi masalah utama, ya boleh jadi benar, tapi penyebab utamanya sebenarnya imannya, kurangnya iman, kurangnya seorang mengelola hatinya, kurangnya seseorang memiliki qanaah, karena dia senantiasa melihat kepada yang di atasnya, jarang dia melihat yang di bawahnya. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk ke pembahasan tentang tadi orang yang cerai itu bisa berpindah masa iddahnya. Ada yang iddahnya pakai bulan lalu berpindah menjadi masa suci.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum. Ia berkaitan dengan orang-orang yang nggak haid, baik karena dia sudah tua, menopause, atau karena dia masih kecil. Masa iddahnya fa'iddatuhunna 3 ashhur. Kata Allah Azza wa Jalla, masa iddahnya berapa? 3 bulan. Dulu mungkin jamaah menikah dengan wanita yang belum haid, dia masih kecil, udah jadi istri, mungkin. Kalau sekarang di pemerintah kita ada aturan umur berapa menikah? 19 tahun. Yang jelas 19 tahun sudah datang bulan. Jadi disebutkan di sini as-saghira wal aisa, yang masih belum datang bulan dan yang sudah berhenti datang bulan. Dia sudah berhenti datang bulan. Idza bada'ata al-i'tidad bil ashhur, kalau dia mulai masa iddahnya dengan bulan. Dia masuk bulan pertama, masuk bulan kedua, sebelum masa iddahnya berakhir, tahu-tahu dia datang bulan, maka masa iddahnya pindah ke datang bulan, ke qur'. Banyak ulama berpendapat mulai dari pertama. Jadi mulai dari pertama. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kan mereka qur' itu suci. Kalau dia datang bulan, oh berarti dia sudah pakai qur'. Masa suci, masa suci, masa suci. 3 kali masa suci baru dia ketika masuk ke haid yang keempat, maka dia selesai masa iddahnya. Jadi dimulai dari awal lagi. Ada yang berpendapat tidak, kalau sudah melewatin 2 bulan berarti itu dihitung 2 bulan, tinggal dia menjalani iddah dengan suci 1 kali saja, karena 2 bulannya sudah dilewatin. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan tidak, dia harus dengan qur', dengan masa suci atau datang bulan tadi. Kenapa? Karena hukum asalnya yatarabbasna bi anfusina 3 quru'. Hukum asalnya iddah itu dengan quru', dengan suci atau dengan datang bulan. Berganti menjadi bulan itu karena tidak ada datang bulan, akhirnya diganti dengan bulan. Ketika datang bulannya ada, maka dimulai dengan datang bulan, jemaah. Dan disebutkan ada ijma' di sini di antara para ulama yang menyebutkan, Ibnul Munzir, Ibnu Hazm, bahwasanya masa iddahnya berganti. Taib, ada masalah jemaah. Bagaimana itu anak akan membacakan. Oke, ini masalah yang kedua. Berpindah dari quru' ke bulan. Yang awalnya datang bulan, tahu-tahu berhenti datang bulan. Jadi dia datang bulan umur 40, umur 45 tahun. Tahu-tahu berhenti datang bulan. Baru 2 kali datang bulan, nggak datang bulan lagi. Bagaimana masa iddahnya dia? Apakah berganti dengan bulan, yakni nambah 1 bulan saja, kemudian selesai masa iddahnya, atau gimana? Disebutkan di sini, al-musinnatu idza bada'at al-i'tidad bil aqra'. Apabila seorang sudah sepuh, ya, wanita yang sudah mau menopause, dia mulai dengan quru' karena masih datang bulan. Kalau tahu-tahu datang bulannya terhentikan, maka dia berganti ke bulan. Jadi berganti ke bulan ini
Seperti apa modelnya jamaah? Disebutkan oleh para ulama, dalam mazhab Hanafi disebutkan wala ta'taddu bil ashhur 'inda al-Hanafiyah, dan seorang wanita itu tidak pindah masa iddahnya dari haid ke hitungan bulan kecuali kalau sudah sampai umur menopause yang tidak datang bulan lagi. Umur berapa? Pendapat mereka umur 55 tahun. Karena kalau dia sudah umur segitu, ya sudah dimulai dengan hitungan bulan, 3 bulan dia. Sedangkan dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, maka wanita ini yang awalnya datang bulan kemudian berhenti datang bulan, masa iddahnya itu 1 tahun. Kenapa dihitung 1 tahun? Tis'ata ashhur minha min waqtiq talaq, 9 bulan dia menunggu. Dari sejak dia diceraikan, dia menunggu 9 bulan untuk memastikan di rahimnya tidak ada anak. Karena seorang yang mengandung biasanya selama 9 bulan. Kemudian disebutkan thumma ta'taddu ba'da dzalika iddatul aisat. Baru setelah itu menjalankan iddah 3 bulan. Jadi iddahnya berapa lama? 1 tahun jemaah. Jadi untuk berpindah ke bulannya itu dia harus nunggu selama 9 bulan dulu, baru ditambah 3 bulan. Dan ini pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, supaya dia juga tidak menunggu di waktu yang lama jemaah. Karena kalau di mazhabnya Abu Hanifah tadi, dia akan nunggu sampai umur berapa? 55 tahun jemaah. Kalau dia diceraikan umur 45 tahun, nunggu berapa lama? Sampai 10 tahun jemaah, untuk memastikan benar-benar dia ini nggak datang bulan lagi. Karena kemarin dia datang bulan gitu. Wa qala Syafi'i fil jadid kal Hanafiyah. Dalam mazhab Syafi'i, di pendapat yang baru, itu takunu fi iddatin abadan. Maka wanita ini akan tetap di masa iddahnya selama-lamanya sampai dia haid atau dia sampai umur menopause. Umur 55 tahun tadi jam. Ya ini merepotkan sekali jemaah. Ya gimana dia nunggu? Kalau dia diceraikan umur 50 tahun ya, kemudian masih datang bulan, tahu-tahu berhenti datang bulannya. Terus gimana? Kapan dimulai hitungan bulan? Kan hitungannya pakai haid tadinya kan? Dia haid pertama, haid kedua, kemudian berhenti. Dia harus nunggu datangnya haid. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Jadi dalam pendapat Hanafiyah tadi disebutkan umur 55 tahun. Dan ini pendapat Syafi'i, ketika sudah sampai ke umur yang dianggap menopause, maka di situ dia beriddah selama 3 bulan. Sebelumnya nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih ada harapan darah itu kembali. Ini pendapatnya. Falam ta'tad bisyuhur kama law taba'ada haidu al-'arid. Maka dia tidak akan menunggu masa iddah dengan hitungan bulan, dia akan menunggu datangnya masa haid. Karena secara hukum agama ada orang yang haidnya lama, seperti seorang wanita yang bukan yang hamil, yang menyusui. Ketika dia diceraikan, kadang-kala dia nggak haid ya. Ada yang nggak haid sampai 1 tahun, dia nggak haid karena dalam masa menyusui. Jadi iddahnya ya nunggu tadi sampai dia datang bulan. Ini tapi tadi disebutkan pendapat Umar bin Khattab ya, pendapat Malikiyah dan Hanabila, dia nunggu selama 1 tahun. Walaupun cukup lama, tapi insyaallah ini pendapat yang disebutkan wahada huwal ma'qul, ini yang lebih masuk di akal dan menolak kesulitan buat
para wanita kalau dia harus menunggu dan tidak tahu kapan dia menanti masa haidnya itu datang. Ahibati fillah, ada berpindahnya masa iddah dari quru' atau bulan menuju ke melahirkan. Kalau ternyata ketahuan dia itu hamil, jadi awalnya dianggap dia tidak datang bulan, ya sudah mau pakai hitungan bulan, nggak haid, mau pakai hitungan bulan, tahu-tahu ketahuan ternyata dia hamil, maka secara otomatis masa iddahnya pindah ke hamil sampai dia melahirkan anaknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna, dan wanita-wanita yang mengandung, yang hamil, maka masa iddah mereka adalah ketika mereka melahirkan anak mereka. Taib, ada berpindah dari iddah cerai ke iddah mati, dari iddah cerai ke iddah mati. Ini apabila seorang laki-laki menceraikan suaminya dengan tolak raj'i, tolak yang bisa rujuk, sebelum masa iddahnya habis meninggal suaminya. Umpamanya dia baru 2 kali datang bulan, tahu-tahu suaminya meninggal dunia, maka secara otomatis dia berpindah ke iddah meninggal. Berapa iddahnya meninggal? 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Loh, apa nggak selesai dengan dia meninggal? Tidak, karena wanita yang tolaknya tolak raj'i, kalau ditinggal mati suaminya, dia dapat warisan. Dia dapat warisan karena posisi dia adalah istri. Kalau tolaknya raj'i, kalau tolaknya bain ya nggak ada sudah, karena dia bukan istri lagi. Maka dia akan melakukan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Taib, kapan dimulai iddah untuk istri yang suaminya nggak ada, suaminya gaib? Ya, suaminya sedang melakukan perjalanan, ya disebutkan ya seperti kalau suaminya ada, min hini talaqiha aw wafatihi. Jadi mulai iddahnya itu sejak awal dia diceraikan, bukan sejak suaminya datang. Umpamanya suaminya ada di Malaysia, kerja di Malaysia, dia datang ngomong, aku sudah ceraikan engkau 3 bulan yang lalu, tapi berita itu nggak nyampe. Mulai kapan dia masa iddahnya? Ya mulai 3 bulan yang lalu itu, bukan mulai ketika dikasih tahu. Karena masa iddah ini berkaitan dengan proses cerai. Dikatakan umpamanya ada orang di Malaysia ngomong sama temennya, "Syuf ya, aku sudah ceraikan istriku mulai hari ini." Tapi istrinya nggak dikasih tahu sama. Maka masa iddahnya dimulai dengan waktu dia diceraikan. Sama juga dengan mati. Umpamanya ada seorang perempuan ini nunggu suaminya 1 tahun nggak pulang-pulang dari Malaysia, tahu-tahu datang, suamimu sudah mati. Kapan? Ramadan kemarin. Waduh, masa iddahnya mulai kapan? Ya mulai suaminya mati tadi. Bukan masa iddahnya dimulai dengan pemberitahuan. Tidak, karena iddah ini nggak harus ada niat. Saya niat mau iddah, nggak ada. Jadi ini sebuah proses otomatis. Ketika diceraikan masa iddah dimulai. Seorang suami mengatakan, engkau aku ceraikan. Nggak mau. Nggak mau. Pekan depan, aku sudah ceraikan engkau ya pekan lalu, nggak mau. Walaupun dia nggak mau, proses masa iddah itu sudah berjalan sejak dia diceraikan. Karena sekali lagi
menjalani masa iddah ini tidak harus pakai niat. Maka disebutkan di sini bermula masa iddah untuk istri yang memiliki suami yang tidak hadir seperti suami yang ada. Kapan dimulainya? Ketika dia diceraikan dan ketika suaminya meninggal dunia. Ini secara sepakat dari 4 madhab berpendapat seperti itu, jemaah. Taib. Jadi ketika kondisi istri baru tahu dia diceraikan sama suaminya setelah masa iddahnya selesai, apakah perlu dia memulai iddahnya baru lagi? Nggak perlu, udah selesai. Oh, berarti aku sudah bukan istrimu lagi, udah lewat sudah. Mamanya dia hamil diceraikan dan dia nggak tahu kalau dia diceraikan. Ketika sudah lahir anaknya, udah selesai masa iddahnya. Walaupun selama masa itu dia masih berpikir adalah istri, karena kondisinya dia sudah diceraikan. Dan bicara cerai, jamaah, tolong difahami bersama, ada nikah yang sah secara negara dan secara agama, tapi ada nikah yang sah secara agama namun tidak dicatat dalam catatan pemerintah. Cerai juga sama. Ada cerai yang sah secara agama tapi tidak sah secara negara, karena belum ada ada buku cerai, bukan buku cerai, akta cerai ya, ada akte cerai. Dia tidak dianggap cerai secara negara kalau tidak ada aktenya. Sehingga ketika dia mau nikah, saya mau nikah, kata dia, loh kamu belum cerai. Loh sudah, saya dicerai sama suami saya 2 tahun yang lalu, cuma saya nggak ngurus akte cerai, kata dia. Secara hukum negara tetap dia nggak bisa pernikahannya dicatat. Dia harus ada proses di negara. Setelah akte itu keluar, kemudian dia menunggu secara negara, karena ada iddah lagi nanti di secara negara itu. Wallahu alam ya, atau mungkin nggak ada iddah, tapi yang jelas kalau secara negara ada proses yang harus dilewatin. Maka tadi ada cerai yang secara agama sah tapi secara negara belum. Tapi yang kita ikutin dalam urusan agama ini adalah yang ditetapkan oleh agama kita. Tapi yang berkaitan dengan catatan sipil ya urusannya sama yang di negara kita. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita dengarkan adzan dulu. Fadhal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, حي على الفلاح، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وبارك فهذه الدعوة التامة والصلاة Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dengan ini pembahasan tentang iddah sudah selesai ya. Semoga kita dalam beragama memang harus punya ilmu, mau tidak mau kita harus belajar. Dan pada saat kita nggak punya ilmu, Allah Azza wa Jalla mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanya. Terus terang kemarin ada seorang wanita yang konsultasi, dia ngomong, saya ini sudah diceraikan suami saya puluhan kali, puluhan kali, tapi suaminya masih menghubungin dia karena dia punya pendapat, katanya kalau sudah dihubungin rujuk. Sahih rujuk, tapi cerai yang boleh rujuk itu cuma 2 kali, bukan 10 kali cerai rujuk lagi. Kemudian boleh jadi sang suami ini karena dia seorang pegawai negeri yang proses cerainya itu lama, akhirnya dia berpendapat belum jatuh cerai. Maka tadi ada singgung bahwasanya ada cerai yang secara agama sah tapi secara negara belum. Bahkan boleh jadi kalau nggak salah pegawai negeri itu kalau mau proses cerai harus ada izin dari atasan. Enggak harus ada izin. Masa nggak ada izin? Antum pegawai negeri? Bukan, mana yang pegawai negeri anda tanya? Iya, harus ada izin. Harus izin kayaknya. Jadi harus izin. Gak bisa cerai kan? Itu gak bisa. Makanya antum bukan pegawai negeri. Dan prosesnya lama. Walaupun sudah sah secara agama tadi, kalau nggak ada izin dari kantor tetap gak bisa. Kena sanksi. Waduh, repot juga jamaah. Makanya tetap mau jadi pegawai negeri jamaah. Allahu Akbar ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ingat, tolong kita belajar lagi ketika mau menikah, dan ketika sudah menikah pun terus belajar. Jangan sampai antum berhubungan sama istri antum haram bertahun-tahun dengan dalih karena tadi belum dapat izin dari kantor untuk mengurus surat cerai, padahal secara hukum agama sudah sah perceraian itu. Nah, ini ada pertanyaan, hikmah adanya masa iddah adalah untuk menyucikan si wanita dari bercampurnya nasab atau hal lain sebagainya. Bagaimana dengan medis modern yang bisa memastikan sucinya rahim sang wanita dari bercampurnya nasab? Karena banyak yang sudah berpatokan dengan medis dibanding agama dengan alasan bisa suci dan lebih cepat daripada terjadinya fitnah. Barakallahu fikum jamaah. Yang disebutkan ini salah satu hikmah dari iddah. Padahal kalau bicara masa bersihnya rahim, iya, sucinya rahim, perempuan yang nggak datang bulan, ya sudah selesai. Jadi wanita yang masih kecil yang memang dia tidak datang bulan jamaah, nggak perlu dia, karena rahimnya sudah pertanda dia nggak ada masalah dengan rahimnya. Atau wanita yang menopause tadi umpamanya seperti itu. Di antara hikmah masa iddah itu adalah menunggu sampai Allah melarang ya wanita yang diceraikan keluar dari rumahnya. Ini kan bahasanya ya hanya berkaitan dengan rahim, tidak. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna
illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Jadi mereka nggak boleh keluar dari rumah tersebut, dan boleh keluar kalau memang ternyata perempuannya melakukan perbuatan zina atau dia berakhlak dengan akhlak yang buruk sekali, ya diusirlah dari rumah tersebut. Itu nggak ada masalah. Allah mengatakan la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Dan boleh jadi ketika ini nggak keluar dari rumah, setelah itu ada urusan yang Allah selesaikan, rujuk kembali dia jamaah. Jadi bukan urusannya hanya berkaitan dengan rahim. Maka kalau kaitannya dengan urusannya rahim saja, ya tinggal beli apa? Tes pack. Wis mas, ndak meteng. Mari wis mas Saidah. Lu iya kan? Kalau hanya urusannya medis itu tes selesai, 1 hari selesai. Ini kalau orang berpikir hikmahnya cuma menyucikan rahim bercampur, enggak, ada hikmah lain di sana jamaah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Tadi bicara kalau ternyata suaminya meninggal di masa iddah, ternyata dia masih dapat warisan. Tapi kalau dicek sudah bersih, oh enggak ada oleh warisan wis, sudah bersih, enggak ada, enggak bisa. Jadi ada banyak hikmah ditetapkannya masa iddah itu ya. Sehingga kita dalam urusan agama ini ikutlah tuntunan agama, pasti kita akan selamat dunia akhirat jemaah. Barakallahu fikum. Istri saya belum bercadar, dan saya berharap dia suatu saat bisa istiqomah bercadar juga. Pertanyaannya, perlukah saya menyuruh istri saya untuk bercadar? Apa urgensi dan keutamaannya? Perlukah untuk saya usahakan? Bagaimana jika nanti dia masih belajar bercadar dan bercadarnya buka tutup, atau mungkin nanti akan belajar bercadar dengan menggunakan masker? Apa tips yang perlu saya lakukan? Ya, sebenarnya ini kembali kepada hukum cadar itu sendiri. Hukum cadar ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang berpendapat cadar itu wajib. Pendapat yang kedua mengatakan cadar itu fadilah. Cadar itu keutamaan. Karena memang terjadi perbedaan pendapat, maka hukum suami menyuruh istrinya juga berbeda. Ketika sang suami berpendapat wajib, maka wajib istrinya pakai cadar. Berbeda dengan jilbab. Jilbab hukumnya wajib. Mau tidak mau suami harus menyuruh istrinya berjilbab. Walaupun mungkin ada suami yang ketika menikah sama istrinya dulu sama-sama belum belajar agama. Dengan berjalannya waktu belajar agama, mengertilah sang suami bahwa jilbab itu sebuah kewajiban, dan sang suami akan dimintain pertanggungjawaban ketika dia tidak menyuruh istrinya. Boleh jadi ada proses yang perlu dijalanin. Kadangkala proses itu menyakitkan, dan proses itu membutuhkan perjuangan. Proses itu tidak dimulai dengan hanya menyuruh dan menjelaskan hukum. Ini jilbab hukumnya wajib, kamu wajib pakai jilbab. Nggak mau. Bagaimana? Ribut akhir. Sebagaimana engkau dulu ketika belum dapat hidayah, engkau membiarkan istrimu tanpa jilbab, maka sekarang bagaimana engkau menghadirkan hidayah kepada istrimu? 13 tahun di kota Mekah, Khadijah nggak pakai jilbab. Bayangin, 3 tahun istri Nabi SAW, Saudah tidak pakai jilbab di Mekah nih. Sampai ke Madinah, jilbab itu turun di tahun keempat atau kelima Hijriah. Jadi Aisyah nggak pakai, istri-istri Nabi yang dinikahin sebelum tahun itu nggak pakai jilbab. Jangan bicara cadar, jilbab nggak pakai, karena hukumnya belum wajib. Ternyata prosesnya itu adalah menguatkan keimanan. Khomer, 13 tahun penduduk Mekah minum khomer.
Sampai Madinah masih minum khamr, sholat masih mabuk jemaah. Kemudian dilarang mereka sholat dalam kondisi mabuk. Walaupun khamr belum diharamkan, tapi ada larangan sholat dalam kondisi mabuk. Khamrnya belum haram, tapi dilarang sholat dalam kondisi mabuk. Jadi ada banyak perintah-perintah itu yang turunnya baru di kota Madinah. Aisyah menceritakan, kalau perintah-perintah itu turun di kota Mekah, mungkin orang nggak akan menjalankan perintah itu. Maka ada proses tadi menguatkan keimanan. Bagaimana tugasnya seorang suami menguatkan keimanan istrinya? Kalau bicara perlukah saya menyuruh istri saya untuk bercadar? Ya boleh dia suruh, atau boleh dia memohon, dia sampaikan kenapa dia kok ingin istrinya bercadar, ya ini itu. Mungkin sang istri punya alasan macam-macam, tapi ingat seorang istri punya kewajiban untuk taat dan patuh sama suaminya. Kalau bicara keutamaannya, ya banyak sekali keutamaan yang bercadar ya. Dia akan menyelamatkan diri dia untuk tidak digodain sama laki-laki. Yang kedua, dia akan menyelamatkan laki-laki untuk tidak tergoda dengan diri. Cuma kita kalau ngelihat perempuan pakai cadar, ya apanya yang mau dilihat gitu? Matanya, masya Allah. Matanya, masya Allah. Ya sudah, lihat matanya, tapi tundukkan pandangan kalau engkau tergoda gitu. Tapi ketika wajahnya terlihat, ya jadi kepikiran nantinya. Seperti itu. Bagaimana jika nanti dia masih belajar bercadar, bercadarnya buka tutup? Nggak ada masalah tadi. Kalau kita bicara cadar itu sebuah kemuliaan, maka dia buka tutup nggak ada masalah. Boleh jadi ada maslahat, ada kondisi. Coba, seorang ini baru hijrah, dia pakai cadar, suaminya juga sudah nyuruh dia pakai cadar, tapi ketika dia mudik ke rumah orang tuanya, dia lepas cadar. Karena yang dihadapin masyarakat di kampung itu tidak ada yang pakai cadar, sedangkan ada proses dia mendakwain masyarakat di kampungnya. Ketika pakai cadar langsung aliran sesat, langsung jamaah. Wallah jamaah, ada orang-orang yang ya karena kurangnya ilmu. Ana masih ingat dengan kisah suami istri. Dia konsultasi sama dia, ngomong, Ustaz, sejak kami hijrah Ustaz belum pakai cadar, tapi udah pakai jilbab besar ya. Ketika Idul Fitri mudik ke tempat orang tuanya, ke tempat mertuanya, orang tuanya si istri. Orang tuanya itu doktor, yang satu dosen, ibunya itu S2 tapi juga dosen. Ketika sampai ke rumah orang tuanya ngomong apa? Mulai saat ini kalian nggak perlu kesini lagi. Diusir. Bayangin, itu belum pakai cadar, belum pakai cadar. Artinya ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak bercadar itu menjadi hikmah. Ini kalau kita kembali kepada hukum cadar itu sebuah fadilah ya. Tapi kalau yang berpendapat wajib, ya mau tidak mau ya sudah selesai. Kalau dia berpendapat itu sebuah kewajiban. Ana pernah bertemu dengan salah satu tokoh. Dia dulu mantan biarawati, kemudian dia masuk Islam ya. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada dia. Dia berangkat umroh. Waktu itu ana masih S2 atau S3. Ana diminta untuk mendampingi dia ketika di Madinah. Akhirnya ana dampingin untuk ziarah ke Masjid Quba ya, ajak keliling kota Madinah. Lalu dia mulai menyalahkan, apa ini perempuan di sini pada pakai cadar, bajunya nggak ada modelnya sama sekali, ini itu katanya nggak ada dalam Islam itu. Waduh, ana ngomong. Akhirnya ana kasih penjelasan kepada dia, afwan, istri-istri Nabi Muhammad SAW semuanya bercadar. Loh masa Ustaz? Iya. Oh baru tahu saya Ustaz, kata dia. Ya, baru tahu gitu loh. Jadi dia berpikir ini nggak Islami gitu loh. Loh istri-istri Nabi semua bercadar Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara larangan berihram itu, wala tantaqibul mar'atu, perempuan ketika pakai ihram tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai cadar. Ini hadis menunjukkan bahwa kebiasaan wanita-wanita muslimah pada saat itu bercadar. Makanya kalau ihram nggak boleh.
Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan mereka adalah menggunakan cadar. Tapi tadi memang ada khilaf di antara ulama berkaitan dengan cadar itu sendiri. Ya, menguatkan keimanan. Kalau bicara belajar bercadar dengan mengenakan masker, nggak ada masalah ketika orang itu mau belajar dengan menggunakan masker. Semoga dengan cara itu dia terbiasa menutup wajahnya. Antum tahu di beberapa kampus, salah satunya, semoga anda tidak salah, salah satu universitas Islam di Jember ini melarang mahasiswinya pakai cadar. Bayangkan jam. Universitas Islam melarang mahasiswinya pakai cadar, yang umum boleh pakai cadar. Karena ada pandangan orang bercadar ini alirannya nggak benar. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Ini pandangan orang-orang yang belajar agama tapi salah. Kesian ya kadang-kala kita seperti itu. Sebagaimana pernah kejadian MTQ ya, seorang wanita yang bercadar yang mau membaca dipaksa untuk membuka cadarnya. Yang diminta sama mereka wajahnya apa suaranya jamaah. Orang baca Quran ini suaranya. Sampai bagaimana wanita ini ngomong, saya masukkan mic-nya ke dalam. Enggak boleh. Itu mereka yang ngerti agama jamaah. Karena kalau memandang cadar ini bertentangan dengan Islam, padahal diperintahkan bercadar itu, tinggal perintahnya itu apakah wajib atau sebuah fadilah. Itu yang ada khilaf di antara mereka. Dan bagaimana para istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat sallallahu alaihi wasallam, mereka bercadar. Lalu datang kelompok yang mengatakan enggak, cadar itu ya membuat laki-laki nanti bisa masuk ke tempatnya perempuan. Loh, ya apa sih? Ya sudah, kalau ada seperti ini, ibu-ibu jangan ada yang pakai cadar di dalam ya. Takut ada kumisnya yang pakai cadar itu. Lah, iya mereka semuanya perempuan, tahu-tahu pura-pura pakai cadar ya mah. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.